Warisan Ramadan hari keempat. Pondok Mertua Indah. Ra, lo gak akan bunuh emaknya Rama kan? Ya enggak lah, Le. Gue justru harus tunjukin kalau gue jadi menantu yang baik, supaya bokap gue percaya. Rama mengerti bagaimana permainan yang ingin dibuat oleh Saphira. Dia pun setuju, dan keduanya pun berangkat ke kampungnya Rama. Butuh waktu 3 jam lebih untuk mereka sampai. Apa? Kita nggak bisa pakai taksi sampai depan rumahmu? Gak bisa, Teh. Jalannya sempit masuk gang. Jadi mesti pakai motor baru bisa, Teh. Nanti kita bisa sewa ojek. Kalau nggak ada ojek, ya jalan. Tapi deket sih, Teh. Paling cuma 300 meteran. Kalau bukan karena ingin membuat orang tuanya benar-benar percaya kalau dirinya memang sangat mencintai Rama dan tidak lagi mereka menggugat dirinya untuk menikahi pria yang tidak disukainya, Era tidak akan pernah mau turun dan harus berjalan di gang sempit dengan pandangan beberapa orang desa yang juga memperhatikan mereka menuju ke sebuah rumah yang membuat dirinya bergidik. Jadi, kamu tinggal di sini? Mohon, Teh. Maaf, Teh, cuma gubuk. Habis belum ada uang buat di tembok. Mengap rasanya dada Era ketika membayangkan harus tinggal di rumah yang sebagian masih semi permanen. Meski sebagiannya sudah ditembok batakot tanpa pelur dan cat. Tapi tak ada pilihan bukan untuknya. Apalagi Saphira yakin 2 orang yang mengikutinya adalah suruhan dedinya. Saphira tahu kalau orang tuanya tidak akan membiarkan dirinya pergi begitu saja. Apalagi dia adalah anak semata wayangnya. Ini harus menjadi ajang pembuktian bagi harga dirinya. Ya udah, cepat ketok pintunya. Siap, Teh. Hei, kamu harus menggandeng tanganku. Pasti ada suruhan dediku yang mengapati di antara tetanggamu yang usil dan ngikutin kita. Saphira dan Rama dari tadi bicara bisik-bisik satu sama lain. Dan memang, tetangga Rama yang tidak pernah melihat Rama bersama dengan wanita, apalagi secantik Saphira. Mereka menguntit tanpa malu-malu. Terdengar suara-suara sumbang yang menanyakan tentang siapa Saphira sepanjang gang. Rama tak berani menjawab. Dia hanya bisa melepaskan senyum saja, karena ini belum ada pembicaraan dengan Saphira. Rama juga tak berani menyentuh wanita yang sekarang berstatus istrinya. Makanya, dia membiarkan Saphira berjalan di belakangnya tadi. Tapi, bagaimana kalau Saphira sendiri yang memberikan uluran tangannya? Berdegup jantung Rama saat kulit tangan mereka bersentuhan. Tangan itu halus, lembut, dan jauh berbeda dengan kulit tangannya yang kasar. Kontras warna kulit mereka juga terlihat. Rama tak seputih Saphira, dan ini adalah pertama kalinya juga Rama memegang tangan seorang gadis. Jelas panas tubuhnya meningkat, dan keringat dingin pun bercucuran. Apalagi ada suara-suara sumbang tetangganya yang mengomentari pegangan tangan mereka. Sungguh mereka ingin tahu siapa Saphira. Assalamualaikum, Ambu. Waalaikumsalam. Dan kunaon, Mbak?
Ya saha. Rama yang memiliki nama panjang Ramadan itu memang dipanggil Dan. Ibunya kaget sangat melihat wanita di samping anaknya. Kenapa diam? Kenapa tidak menjelaskan kalau aku adalah istrimu, sayang? Hah? Astagfirullah, Ambu, tenang heula. Rama bisa ceritain semuanya, Ambu. Jangan sesek dulu, Ambu. Rama spontan melepaskan tangan Safira. Dia masuk membawa ibunya ke salah satu sofa reot yang mereka miliki di saat yang bersamaan. Eta pamajikan Nandan. Asa teu mungkin ya. Gelis pisan. Kumaha carana Sindan menang pamajikan siga kitu? Dan masih ada suara-suara sumbang lainnya dari tetangga yang memang mengitari rumah itu. Suara mereka masih bisa terdengar di telinga Safira, karena dia yang terakhir masuk ke dalam rumah itu dan menutup pintunya tanpa mempedulikan mereka. Toh ada orang-orang suruhan orang tuanya yang pasti akan melindunginya juga jika mereka berbuat macam-macam. Safira tak merasa khawatir. Ini seperti dia memiliki bodyguard dan mata-mata bersamaan. Safira hanya perlu memainkan peranannya sebaik mungkin sebagai seorang istri yang sangat mencintai suaminya. Aku istrinya, jadi ibu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan melakukan sesuatu yang buruk pada anak ibu, karena kami saling mencintai. Makanya Safira bicara begini saat duduk di sofa yang tentu saja tak ada kenyamanannya juga dengan sofa itu. Dan tentu saja ibunya Rama mendengar ucapan Safira. Tapi ini tak membuatnya percaya semudah itu. Dia memegang tangan putranya, meski matanya menatap Safira. Bener Ambu, Era teh pamajikan Dan. Nah ieu surat nikahna. Era. Ibunya bicara dengan logat Sunda. Sapi, Era Ambu. Tapi dipanggilnya Teh Era. Ya Tuhan, aku harus bersabar dengan keluarga ini. Namaku cantik-cantik harus diganti dengan Sapi Era. Namanya Safira, berarti cerah, indah, menyejukkan dipandang mata. Tapi sekarang dia harus menerima karena logat Rama. Namanya jadi Sapi Era. Yang Sapi Era sendiri tahu pasti tak bagus maknanya. Setahun demi harga dirinya, Safira harus bertahan. Maaf Ambu, jika hubungan kami membuat kegaduhan. Kami memang saling mencintai, jadi tolong restui hubungan kami. Ini teh nikah kontrak bukan Dan? Lain Ambu, ini nikah betulan. Ini surat-suratnya, bukan kontrakan. Sedih rasa di dalam hati Rama karena dia harus tak jujur pada ibunya yang tak pernah dia bohongi seumur hidupnya. Tapi ini adalah permintaan Safira sebelum mereka meninggalkan Jakarta. Meski ibunya sendiri, Rama tak boleh cerita. Hampura Abu, sebenarnya Rama teh ke Jakarta bohong sama Ambu pas bilang mau kerja. Rama mau ketemu sama Teh Era. Rama tos lama punya hubungan sama Teh Era lewat pesan online Ambu.
Ibunya Rama sebetulnya tidak sepolos itu untuk mempercayai apa yang diucapkan oleh putranya dan wanita yang kini mengaku menjadi menantunya. Tapi kalau keduanya sudah bicara begitu, apa yang bisa dia lakukan? Ya sudah, Ambu beresin dulu kamar Dan ya. Gak usah Ambu, nanti biar Dan sendiri yang beresin. Sekarang Ambu istirahat aja, biar nanti makan malam Dan yang siapin juga. Maklum saja perjalanan lumayan jauh, dan sekarang sudah menjelang matahari terbenam. Ambu sudah masak Dan, pan malam ini harus ke Langgar. Oh iya, besok sudah puasa Ramadan ya. Safiera masih dalam posisi berdiri ketika mendengar obrolan ibu dan anak itu. Dia tidak terlalu memperhatikan tentang masalah puasa yang sedang dibicarakan. Konsepnya hanya satu, apakah dia bisa makan makanan yang sudah disiapkan oleh ibunya Rama? Sekarang ini adalah masalah terbesarnya. Untuk menunjukkan kalau dia adalah menantu yang baik, maka dia harus berpura-pura memakan itu, bukan? Sudah terbayang kalau dirinya akan sakit perut dan diare gara-gara makanannya. Apalagi Safiera melihat makanan di meja itu bukan makanan yang biasa dimakannya. Gorengan yang Safiera tak tahu sehat atau tidak, ada lalapan juga yang dia juga tak tahu dicuci bersih atau tidak, dengan air apa dia juga tak tahu. Sungguh membuat frustasi, apalagi setelah dia duduk di sebuah kursi kayu yang berhadapan dengan meja makan itu. Rasanya ngeri sangat untuk membuka mulutnya dan menyantap makanan di hadapannya. Tapi Safiera ingat, dia harus sukses membuat orang tuanya yakin kalau dia benar-benar mencintai pria itu, dan orang tuanya tak akan lagi memintanya untuk menikah dengan lelaki pilihan mereka. Safiera membuka mulutnya dan terpaksa memasukkan sesendok makanan itu setelah Rama dan ibunya juga sudah lebih dulu memakannya. Tidak buruk juga. Nasi itu dingin, lauknya juga hanya ebi yang digoreng, sambal, dan lalapan labu. Bukan sesuatu yang mewah, tapi kenapa rasanya enak? Safiera tak mengerti. Apa mungkin karena dia lapar? Safiera memilih makan dengan diam. Nasi yang diambilnya juga tidak banyak, hanya setengah centong dengan alasan diet. Tapi memang rasa masakan itu enak, apalagi dirinya memang belum makan juga dari pagi. Alhamdulillah, pas azan maghrib pas selesai makannya. Rama tersenyum lega dan segera berdiri mengumpulkan piring-piring kotor. Sudah Dan, Ambu saja yang cuci. Dan bukannya mau rapikan kamar buat ibunya yang masih enggan untuk memanggil Safiera sebagai istri anaknya. Oh iya Ambu, Safiera tahu seharusnya dia yang mengambil alih mencuci piring itu. Tapi memang dia belum pernah mencuci piring di rumah itu dan tidak tahu di mana tempat mencuci piringnya. Untuk kali ini, Safiera memberikan toleransi pada dirinya sendiri untuk mengikuti Rama menuju ke sebuah kamar di samping ruang tamu. Kamar Rama di bagian depan, dekat dengan pintu masuk. Tentu Safiera bisa bayangkan seperti apa di dalamnya. Masalah baru pun muncul. Apakah dia bisa tidur di tempat itu? Rama memang sudah mengganti spraynya dengan yang baru. Tapi bagi Safiera,
itu tetap saja buluk. Dia tak yakin kalau kain itu bisa membuat dirinya nyaman dan tidak terkena penyakit kulit. Itulah kenapa Safiera tetap menggunakan celana panjang dengan baju panjang lengkap. Tak berniat untuk mengganti pakaian tidur, dan untung saja udara di kampung Rama cukup dingin, membuatnya tak gerah dengan pakaiannya itu. Teh, ditinggal ke masjid dulu ya. Dan emang Neng Era gak sholat? Biar di rumah saja ambu sholatnya. Lamun dilanggar karunya, banyak tetangga yang iseng. Safiera paham sekarang. Keluarga Rama sepertinya keluarga taat beragama. Tapi dia sendiri juga tidak membawa perlengkapan sholat di kopernya. Bahkan melakukannya Safiera tak pernah. Tapi dia mesti menunjukkan sebagai istri yang baik juga bukan? Safiera pun teringat lagi soal bulan Ramadan dan puasa. Ini tak asing untuknya, karena ritual ini juga dilakukan oleh banyak orang di Jakarta. Hanya saja Safiera tak pernah ikutan, kecuali mengucapkan selamat Idul Fitri, mewakili karyawannya dan bagi-bagi THR. Rama. Saat pria itu masuk ke dalam kamar untuk mengambil sarung, Safiera yang mendengar obrolan tadi berbisik, "Nya Teh." Rama mendekat karena tahu obrolan mereka tidak boleh sampai terdengar oleh ibunya. "Besok belikan aku mukena,"